Halo, bertemu lagi dalam Sport Corner. Kali ini saya Ayu Rahmawati yang akan memberikan informasi olahraga terbaru untuk Anda. Dan langsung saja kita mulai Sport Corner hari ini. Indonesia lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup A di bawah Thailand. Meskipun tidak pernah mengalami kekalahan, namun penampilan timnas sepanjang babak grup dinilai mengecewakan. Hal tersebut juga diamini langsung oleh sang pelatih Sinteyong. Kami akan membahas bagaimana performa dan evaluasi permainan timnas bersama dengan pengamat sepak bola Aun Rahman. Selamat malam Mas Aun, apa kabar? Selamat malam Ayu dan juga tim CNN Indonesia, kabar selalu baik juga. Baik, Mas Aun, sebelum kita mulai, kita lihat terlebih dahulu ya bagaimana statistik timnas saat pertandingan melawan Kamboja pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, ini dia statistiknya. Mas Aun, bisa kita lihat walaupun Indonesia kemarin berhasil menang, namun ternyata timnas hanya mampu mencetak 2 gol. Dari total ada 16 tembakan waktu itu. Dan ini juga pernyataan dari pelatih Sinteyong yang mengatakan kecewa atas performa skuad Garuda. Kira-kira catatan Anda seperti apa, Mas Aun? Ya, untuk laga lawan Kamboja sebenarnya kita bisa melihat bagaimana ada gambaran-gambaran tersendiri terkait penampilan ataupun permainan timnas secara umum. Kita bisa lihat sebenarnya di laga lawan Kamboja, Indonesia menyerang, Indonesia juga menciptakan banyak peluang, tadi juga Ayu sudah sebutkan ada 16 tembakan, tapi memang akhirnya saya juga melihat ada penyelesaian akhir dari Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan tidak klinis. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ini merupakan persoalan teknik dasar atau hal yang lain? Kalau saya waktu dulu di Santi Pelatih, ketika bicara soal tenaga yang dikeluarkan untuk menendang ataupun misalnya kesenangan ketika menyelesaikan peluang sudah bukan lagi berbicara soal teknik ataupun soal teknik dasar, tapi ini sudah berbicara lagi soal mentalitas bermain. Ketika sudah berada dalam peluang yang tepat, apakah bisa menyelesaikan dengan tenang atau tidak, apakah bisa menyelesaikan dengan baik atau tidak, karena kita bisa lihat di pertandingan selanjutnya Indonesia juga melewatkan peluang yang terbuka. Itu juga hasil, saya rasa juga bukan urusan teknik dasar lagi, tapi bagaimana menguasai diri dan juga mentalitas ketika bertanding. Baik, mentalitas dan juga sebenarnya akurasi ya Mas Aun, bagaimana ini para skuad Garuda bisa membobol gawang lawan ketika mereka sudah di depan seperti itu. Nah, sekarang kita akan beralih Mas Aun di pertandingan selanjutnya. Ini melawan Brunei Darussalam, memang kemenangan Indonesia terbilang cukup masif seperti itu ya, 7-0. Namun sepertinya kalau kita lihat kritik tentang akurasi sudah mulai bisa dijawab oleh para pemain. Bertanding melawan Brunei, ini 7 gol berhasil disarangkan melalui 7 pemain dan semuanya berbeda-beda Mas Aun. Nah, total shots-nya pun ini telah mencapai 26. Apakah berarti ketika melawan Brunei Darussalam, Indonesia itu telah menjawab PR-PR yang sebelumnya ada, Mas Aun? Ya, sebenarnya dari skor ini merupakan skor paling besar di turnamen kali ini dan juga gol yang lebih besar ketimbang ketika kontestan lain berhadapan dengan Brunei. Ada 7 gol, 7 pemain, setidaknya seharapan dan juga membuktikan alasan kenapa Ilyas Pasuljevic dipanggil oleh pelatih Sinteyong. Tapi kita juga mesti ingat pada laga tersebut, Hansa Muyama juga miss open chance gitu. Saya rasa memang lagi-lagi permasalahannya di penyelesaian akhir. 7 gol ke gawang Kamboja ini sebenarnya ke gawang Brunei sebenarnya menunjukkan kalau pemain-pemain timnas ini istilahnya tidak overthinking, bisa menyelesaikan peluang dengan baik, begitu Ayu. Yang saya lihat di pertandingan lainnya, penyerang-penyerang kita ini lewat overthinking ketika sudah ada di posisi menembak ataupun di area menyelesaikan peluang. Nah, overthinking ini tidak terjadi ketika di laga melawan Brunei, jadi bisa mencetak 7 gol. Baik, masalah overthinking apakah ini mempengaruhi di laga selanjutnya? Karena kalau kita melihat Indonesia melawan Thailand, satu-satunya yang kita seri ya dengan hasil 1-1 di pertandingan ketiga, big match melawan Thailand. Indonesia hanya mampu bermain imbang saja meskipun Thailand ini sudah
bermain dengan hanya 10 pemain. Bahkan kalau kita lihat dari position pun Thailand ini masih mendominasi. Selain itu banyak juga peluang-peluang yang sebenarnya ini terbuka untuk timnas Garuda, tapi gagal dimanfaatkan dengan baik dan berakhir dengan hasil 1-1. Apakah ini karena overthinking yang tadi Anda sebutkan atau ada catatan lain kita bisa sampai di posisi seri dengan Thailand, Mas Aun? Ya, memang imbang lawan Thailand ini menyisakan, terutama karena peluang Witan Sulaiman di babak pertama ketika gawang sudah terbuka lebar tidak berhasil dimaksimalkan dengan baik. Saya rasa di laga tersebut juga membuktikan kematangan dari Thailand. Mereka ketinggalan dan juga kehilangan satu pemain karena Desmeter terkena kartu merah. Tapi saya lihat justru mereka memainkan fundamental sepak bola yang jauh lebih baik ketimbang Indonesia. Harus diakui Thailand strukturnya tidak berubah, Ayu. Ketika satu pemain hilang, akhirnya struktur timnya tetap. Bagaimana pemain-pemain tetap disiplin posisi, tetap stay. Di sisi lain, Indonesia tampaknya tergesa-gesa untuk bisa mencetak gol kedua dan juga agak kebingungan ketika sudah unggul jumlah pemain. Yang saya lihat di laga tersebut relatif hanya Mark Locke dan juga Jordi Amat yang memang benar-benar sepertinya tahu bagaimana caranya tetap menjaga keunggulan ketika unggul jumlah pemain. Ini yang memang akhirnya kita lihat ada beberapa pemain tampaknya beberapa pemain kita yang sepertinya agak kebingungan ketika unggul jumlah. Akhirnya terjadi bencana ketika akhirnya ada salah passing dan kemudian berujung dengan gol Thailand yang dibuat oleh Sarah Healing. Sangat disayangkan memang sebenarnya ya dengan hasil skor 1-1 ini. Namun kalau kita melihat satu pertandingan lainnya yang fresh from the oven, kemarin baru saja Indonesia melawan Filipina, pertandingan penentuan kemarin lagi-lagi timnas meskipun menang tapi hanya mampu menang tipis saja. Meskipun kita telah mengamankan posisi, bahkan ternyata pernyataan dari pelatih Sinteyong mengaku kecewa dengan performa dari skuad Garuda. Sebenarnya masalah apa sih ini Mas Aun yang sebelumnya ini sudah dibahas dan masih berulang terus sampai kita melaju ke semifinal. Jadi pelatih tidak bisa puas dengan para pemainnya. Ya, saya sebenarnya menemukan sebuah catatan menarik, Ayu. Ini terkait gelandang bertahan timnas Rahmat Irianto. Jadi, saya menemukan kalau Rahmat Irianto ini tidak dimainkan atau tidak ada di lapangan, Indonesia itu pasti kebobolan. Laga lawan Kamboja, Irianto nggak main sama sekali. Waktu menang 7-0 lawan Brunei, Irianto main full 90 menit. Ketika kebobolan lawan Thailand, Irianto diganti menit 73, Indonesia kebobolan menit 79. Waktu lawan Filipina ini, Irianto baru masuk setelah Indonesia kebobolan di menit 83. Jadi memang saya rasa peran Irianto ini krusial untuk tim Sintayong ini karena memberikan kontrol pertama, kedua dia menjaga kedalaman dari tim, melapisi duet back tengah entah itu Rizky Ridho, Farudin ataupun Farudin Jordi Amat. Membuat ada presence di mana Irianto ini membuat aman ataupun safety dari lini pertahanan Indonesia dan ini juga terlihat dari catatan yang tadi bagaimana ketiadaan Irianto kemudian membuat Indonesia lebih mudah kemasukan gol. Baik, sebentar lagi kita akan menghadapi babak semifinal juga ya, Mas Aun. Kita lihat lagi di sini kemungkinan besar meskipun masih menunggu bagaimana hasil dari grup B, tapi kita akan menghadapi Vietnam ya. Dan hingga kita melakukan diskusi hari ini tim di grup B masih bertanding menentukan peringkat akhir klasemen. Dan kalau Mas Aun lihat sendiri sebenarnya secara statistik jika kita head to head bersama dengan Vietnam, seperti apa kira-kira peluang kita? Apakah Vietnam ini hitam di atas putihnya lebih baik daripada Indonesia, Mas Aun? Ya, harus diakui secara peringkat Vietnam jauh lebih baik. Pelatih Park Hang-seo sama-sama dari Republik Korea juga seperti Sinteyong sudah jauh lebih lama bekerja di sana, sudah memberikan pakem permainan yang jauh lebih mengakar di sana juga. Saya rasa memang selain duel pelatih Korea ini juga ada perkembangan yang luar biasa. Vietnam terutama di dalam dekade terakhir, terutama setelah ditangani oleh Park Hang-seo, tapi kita juga bisa lihat Indonesia juga beberapa kali sukses menahan imbang dan juga meraih kemenangan. Saya rasa memang apabila memang Indonesia bertemu dengan Vietnam di semifinal, saya rasa akan jadi pertarungan taktik, akan juga jadi
pertempuran yang luar biasa dan juga menguras fisik, karena salah satu hal yang terkenal dari permainan Vietnam adalah mereka cukup sering melakukan physical play ataupun permainan fisik, entah itu body charge ataupun juga adu lari. Jadi saya rasa memang ujian di melawan Vietnam adalah ujian ketahanan dan juga endurance bagi para pemain Indonesia. Kemudian apa saja sebenarnya yang harus menjadi catatan bagi skuad Garuda untuk bisa diperbaiki, terutama nanti jika berhadapan dengan timnas dari Vietnam, Mas Aun? Ya, Vietnam tentu punya pelari-pelari cepat. Kita ingat di edisi sebelumnya kita bisa menahan imbang Vietnam dengan permainan yang disiplin dan juga Spartan dan juga ketat. Saya rasa memang pertahanan kompleks seperti yang dilakukan di edisi sebelumnya bisa kembali dilakukan, tapi dengan catatan tentu karena semifinal kita membutuhkan gol untuk bisa melaju ke final. Saya rasa memang efektivitas yang harus kembali diperbaiki, karena kita bisa lihat di 4 pertandingan sebelumnya Indonesia masih belum menemukan bagaimana bisa klinis di depan gawang lawan. Oke, Mas Aun, jadi memang salah satu yang harus kita perhatikan selain strategi, kelebihan dan juga kekurangan dari masing-masing tim, ini yang perlu kita waspadai adalah para pemain kunci. Kita lihat terlebih dahulu ya di sini. Nah, ini ada beberapa orang, kira-kira Mas Aun siapa saja yang mungkin menjadi pemain kunci di babak semifinal nanti, baik dari Indonesia maupun dari Vietnam? Ya, kita mulai dari Vietnam dulu. Saya rasa Nguyen Thi Linh ini sepertinya kryptonite Indonesia. Dia sudah mencetak 3 gol kalau tidak salah hitung ke gawang Indonesia. Dia pemain yang biasanya ketika bertemu Indonesia menjadi merepotkan. Nguyen Quang Hai juga kita tahu dia bermain di luar negeri. Sempat bermain di luar negeri. Saya rasa memang dia akan menjadi andalan dari Vietnam, dan juga 2 pemain lain yaitu Do Van Hau dan juga Dang Van Lam. Kiper Vietnam keturunan Rusia yang masih hingga kita melakukan obrolan kali ini belum kebobolan sama sekali. Saya rasa itu juga akan jadi ujian untuk lini serang timnas Indonesia yang masih mencari konsistensi dan juga klinis. Saya rasa memang akan jadi pertarungan yang menarik melawan Jordi Amat yang memberikan tambahan dan juga adisi yang sangat bagus ke lini pertahanan Indonesia. Kita bisa lihat kelasnya Jordi, bagaimana dia menjadi ball playing defender, bisa mengatur permainan dan juga build up dari belakang. Ada Arhan juga yang semakin berkembang setelah bermain di Jepang. Ada Rahmat Irianto juga kita tadi bahas juga, Ayu, dan juga tentunya Mark Klok yang juga memang menjadi dinamo dan juga generator timnas Indonesia. Baik, Mas Aun, kalau kita melihat sejarahnya kan Indonesia ini belum pernah menang Piala AFF. Mentoknya hanya di runner up saja ya sebenarnya. Dan bagaimana sih peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos bahkan bisa sampai melaju ke final nantinya? Ya, saya rasa sebenarnya setiap tahun Indonesia selalu punya peluang untuk lolos. Tapi untuk edisi kali ini memang harus diakui this is the time, karena satu, Malaysia yang masih bertanding juga, mereka menurunkan experimental squad ataupun squad yang muda, karena kebanyakan pemain mereka tidak dilepas oleh klub. Sementara Thailand juga menurunkan squad muda mereka, relatif hanya Terasil, Saras dan juga Daratan Bunmatan yang pemain senior, sisanya merupakan pemain muda dan juga pemain yang secara caps internasional tidak begitu berpengalaman. Vietnam juga tidak banyak perubahan. Saya rasa mestinya idealnya dengan skuad yang sekarang, apalagi ada banyak sekali perubahan dan juga tambahan, terutama keberadaan Jordi Amat, saya rasa Indonesia punya peluang yang sangat bagus untuk jadi juara tahun ini. Amin. Baik, terima kasih banyak ya Mas Amin untuk ulasan-ulasannya. Mas Aun, doa kita bersama pastinya semoga timnas bisa lolos ke babak final dan tentunya pastinya menjadi juara Piala AFF tahun ini. Salah satu hal yang sama-sama kita belum pernah merasakan sepanjang sejarah ya. Terima kasih sekali lagi pengamat sepak bola Aun Rahman telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Aun.